Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku sekalian. Kembali lagi di channel aku ya, berbagi resep masakan lagi. Pengen makan tongseng namun budgetnya minim? Boleh banget dicoba resep yang satu ini ya. Kita masak tongseng tidak dengan daging kambing atau dengan daging ayam, melainkan dengan tetelan ayam atau tulang-tulangan ayam atau balungan ayam. Tetap bisa menikmati lezatnya tongseng seperti halnya tongseng kambing atau tongseng ayam loh. Yang penasaran, yuk tonton videonya. Apa aja bahannya, apa aja bumbunya, dan bagaimana cara membuatnya. Yuk mari simak videonya sampai dengan selesai. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham ya. Oke, ini dia bahan tongseng kita kali ini yang saya sebut budget minim tadi. Jadi ini adalah tongseng ekonomis. Nah ini dia tetelan ayam campur dengan balungan-balungan atau tulang-tulangan ayam. Ini 1 kg itu harganya cuman Rp15.000 di tempat aku. Tentu saja ini tergantung dengan daerah masing-masing ya. Nah ini untuk ingredientsnya itu ada campuran dari leher ayam, kemudian potongan punggung-punggung ayam, kemudian juga ada jantung ayam, ada brutu ayam, bahkan ada ceker dan ada sayapnya juga loh. Lumayan ekonomis bukan untuk resep menu masakan tongseng kali ini? Kalau biasanya kita bikin tongseng dengan menggunakan daging ayam, itu harga daging ayam per kilonya Rp35.000, atau kalau kita menggunakan daging kambing, setengah kilogram daging kambing saja sudah sekitar 60 ribuan ya. Jadi ini jauh lebih ekonomis dan ini recommended banget untuk dijadikan sebagai referensi menu masakan untuk disajikan kepada keluarga tercinta. Karena sejatinya meskipun ini hanyalah tetelan-tetelan ayam atau balungan-balungan atau tulang-tulangan ayam, ini tetap lezat dan nikmat rasanya, sama halnya seperti rasa daging kambing atau daging ayam loh. Karena untuk tongseng itu sendiri, sejatinya rasa tongseng yang lezat, enak dan nikmat itu tergantung dari bumbunya itu sendiri ya. Dan juga tentu saja tidak terlepas dari bagaimana cara pengolahan bumbu-bumbunya itu sendiri. Yuk selanjutnya kita simak. Jadi pertama-tama di sini untuk tetelan dan balungan-balungan ayam ini, untuk ukuran yang lebih besar sebaiknya dipotong menjadi lebih kecil khas tongseng. Lalu kemudian akan kita rebus dan akan kita buang airnya. Demikian untuk cara pengolahan balungan dan juga tetelan ayamnya ya, agar nanti hasil tongsengnya tidak berbau amis. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya ini terdapat dua macam ya, ada bumbu halus dan juga ada bumbu cemplung. Untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan 8 buah cabai merah keriting. Boleh ditambah kalau mau lebih pedas ya. Lalu kemudian 3 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Ini karena bawang merahnya itu ada anaknya jadi terlihat banyak ya. Lalu kemudian 5 buah kemiri yang sudah disangrai terlebih dahulu sebelumnya, atau digoreng atau digongseng tanpa minyak sama sekali dan gunakan api yang sangat kecil agar tidak gosong. Tujuannya kemiri ini digoreng terlebih dahulu sebelumnya agar nanti tidak ada aroma langu dan juga aroma kuah tongsengnya menjadi lebih harum ya. Nah kemudian ada 1 telunjuk atau 3 ruas jari telunjuk kunyit disangrai juga sebelumnya, atau digongseng atau digoreng tanpa minyak sama sekali, dan tetap gunakan api paling kecil agar tidak gosong. Lalu kemudian 1 ruas telunjuk jahe. Lalu berikutnya di sini ada 1 sendok makan munjung ketumbar halus yang sudah disangrai terlebih dahulu sebelumnya. Nah ini dia salah satu bumbu yang bikin nanti aroma tongseng kita itu menjadi sangat harum dan wangi sekali. Lalu kemudian setengah sendok teh lada butiran, boleh gunakan lada halus ya kalau punya lada halus. Itu dia tadi bumbu halusnya. Sekarang kita beralih ke bumbu cemplungnya, yaitu ada 1 batang sereh atau serai yang sudah digeprek terlebih dahulu sebelumnya. Ini batang serai atau serainya itu ukuran besar ya. Lalu kemudian 1 ibu jari atau 1 jempol laos yang juga sudah digeprek, 4 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk purut. Untuk daun jeruk purutnya ini nanti kita buang tulang tengahnya agar aroma
aroma wanginya bisa lebih keluar dengan maksimal. Bagi yang tidak suka aroma daun jeruk purut boleh di skip ya. Bagi yang suka banget boleh ditambah. Lalu selanjutnya di sini kita juga menggunakan asam jawa. Ini kira-kira 1 ruas telunjuk, tidak usah banyak-banyak karena nanti rasa asam dari kuah tongsengnya itu sendiri akan kita dapatkan dari kecap manis dan juga pelengkapnya berupa tomat, dan mungkin nantinya kita juga akan menggunakan perasan jeruk limau kunci atau limau nipis ya. Nah, selanjutnya di sini juga untuk tongseng wajib banget juga menggunakan kecap manis sesuai dengan selera masing-masing. Dan ini dia satu juga yang wajib dari tongseng, yaitu santan. Nah, untuk santannya ini di sini saya menggunakan santan instan yang 65 ml per sasetnya. Ini saya gunakan 3 karena nanti tongsengnya kita akan buat dengan kuah yang banyak, kurang lebih 1,5 liter air atau 3 mangkok sayur air. Jadi ukuran 1 mangkok sayur airnya nanti itu sudah sangat pas untuk 1 saset santan instan ya. Dan kita sekarang beralih ke pelengkapnya. Seperti biasa untuk tongseng ini pelengkapnya yaitu irisan kol atau kubis secukupnya, irisan tomat. Nah, kalau teman-teman punya tomat hijau boleh ditambahkan ya. Jadi ini dipotong sesuai dengan selera. Lalu juga di sini ada cabai rawit. Ini cabai rawit gelondongan atau cabai rawit butiran. Kalau nanti kuahnya kurang pedas, kita bisa tambahkan cabai rawit ini ya. Lalu kemudian juga irisan daun bawang secukupnya, dan wajib sekali juga ditambahkan taburan bawang goreng agar nanti aroma tongseng kita menjadi sangat harum dan rasanya menjadi lebih gurih. Nah, ini dia seperti yang saya sebut tadi, untuk penambah rasa asamnya mungkin di sini kita akan menggunakan air perasan jeruk limau kunci. Untuk sangrai ketumbar halusnya tadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kita gunakan kuali atau wajan tanpa minyak sama sekali, dan kita gunakan api kompor yang sangat kecil sambil terus diaduk perlahan-lahan seperti ini agar tidak gosong. Nah, ini kita sangrai sampai berwarna coklat kehitaman, dan ini Masya Allah ya, harum sekali aroma gongseng atau sangrai si ketumbar halusnya ini. Demikian juga dengan kemiri dan kunyitnya, kita sangrai juga tanpa minyak sama sekali dan juga gunakan api yang sangat kecil ya. Teknik ini sangat penting untuk dilakukan ya teman-teman, jangan di skip karena teknik inilah yang membuat kuah tongseng kita itu menjadi sangat gurih, sangat wangi, dan sangat harum, bebas bau langu karena kemirinya sudah mateng disangrai. Oke, sekarang lanjut kita akan haluskan bumbu-bumbunya, dan di sini saya menggunakan cobek atau ulekan manual. Bumbu yang pertama akan kita ulek terlebih dahulu adalah lada dan ketumbar sangrainya tadi. Jadi ini kita ulek sampai benar-benar halus, sampai si ketumbar sangrainya tadi mengeluarkan minyak. Nah, minyak itulah yang akan menyebabkan nanti kuah tongseng kita menjadi gurih dan aromanya menjadi sangat wangi sekali. Lalu kemudian ini tipsnya agar mengulek kedua bahan ini tidak keset, sebaiknya kita tambahkan sedikit air saja agar dia menjadi licin. Kita ulek sampai benar-benar halus sampai mengeluarkan minyak ketumbarnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah ready. Oke, selanjutnya kita akan ulek bumbu berikutnya yaitu kunyit dan juga jahenya. Kita ulek sampai benar-benar halus. Lalu setelah benar-benar halus, kemudian kita ulek juga untuk cabai merah keritingnya. Nah, ini cabai merah keritingnya kita tambah sedikit garam kasar, membantu kita memudahkan untuk menguleknya. Kita ulek cabai merahnya sampai halus, lalu setelah itu dilanjutkan dengan mengulek bawang putihnya sampai halus juga. Setelah bawang putihnya halus, kemudian lanjutkan mengulek bawang merahnya. Untuk bawang merahnya ini boleh sampai benar-benar halus, boleh masih ada tekstur kasarnya ya, sesuai selera saja untuk tekstur si bawang merahnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya, dan ini siap untuk kita tumis. Siapkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbunya, dan biarkan minyak gorengnya hingga benar-benar panas. Lalu pertama-tama kita tumis terlebih dahulu untuk bumbu halusnya, aduk-aduk rata sebentar
sebentar, lalu kemudian tambahkan bumbu cemplungnya seperti sereh, laos, daun salam dan juga daun jeruk purutnya. Lalu kita tumis ke semua bumbunya ini sampai benar-benar mateng, sampai wangi dan harum. Dan ini aromanya itu benar-benar sangat harum sekali dari bumbu yang disangrai tadi ya. Jadi sudah tidak ada lagi aroma langu karena memang bumbunya sudah matang, terutama kemirinya ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan air. Nah, di sini pertama-tama saya tambahkan sedikit air dari sisa bumbu yang ada di ulekan tadi. Lalu kemudian saya tambahkan lagi 3 mangkuk air, kurang lebih 1,5 liter. Berikutnya tambahkan juga asam jawanya yang sudah dilarutkan dengan sedikit air sebelumnya. Nah, untuk asam jawanya boleh disertakan, boleh dibuang ya. Lalu kemudian kita aduk-aduk rata seperti ini sampai kuah tongsengnya mendidih. Dan setelah kuah tongsengnya mendidih, kita biarkan dia mendidih kurang lebih selama 2-3 menit agar bumbunya benar-benar tanak dan benar-benar bebas dari aroma langu. Dan setelah itu baru kemudian siap untuk kita tambahkan rebusan dari balungan-balungan atau tulang-tulangan dan tetelan-tetelan ayamnya tadi. Kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbu tongsengnya meresap ke dalam balungan-balungan atau tetelan-tetelan ayamnya. Dan jikalau ada busa-busanya seperti ini boleh dibuang ya. Setelah kuah tongsengnya mendidih beberapa saat dan bumbunya terasa meresap, lalu kemudian ini kita tambahkan seasoningnya, garam secukupnya, lalu juga kaldu bubuk secukupnya, boleh di skip bagi yang tidak suka pakai kaldu bubuk, dan juga tentu saja tak lupa kecap manis secukupnya sesuai dengan selera ya. Nah, di sini saya tambahkan kurang lebih 5 sendok makan. Lalu kemudian kita koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, selanjutnya boleh ditambahkan pelengkapnya. Pertama-tama di sini akan kita tambahkan irisan kubis atau kolnya. Setelah itu aduk-aduk rata sebentar. Setelah itu tambahkan juga pelengkap berikutnya yaitu irisan daun bawang, sama aduk-aduk rata sebentar. Dan setelah itu tambahkan juga potongan atau cabai rawit bulatnya dan juga irisan tomatnya. Lalu kemudian kita aduk-aduk, kita masak sebentar sampai sayuran pelengkapnya layu. Setelah itu tambahkan santan instannya. Setelah ditambahkan santan instannya, lalu kemudian aduk-aduk rata. Gunakan api sedang cenderung kecil saja agar tidak pecah santan. Aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Lalu kemudian koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas dan terakhir sudah siap untuk kita tambahkan penyedap MSG-nya. Bagi yang tidak suka pakai penyedap MSG boleh di skip ya. Setelah ditambahkan penyedap MSG-nya, segera matikan api kompornya dan tetap aduk-aduk agar tidak pecah santan. Dan tongseng ekonomis kita yang terdiri dari balungan, tulangan dan juga tetelan-tetelan ayamnya sudah siap untuk dipindahkan ke piring saji dan dinikmati. Tongseng ayam ekonomis ini rasanya sama lezatnya dengan tongseng kambing atau tongseng daging ayam loh. Dinikmati selagi panas seperti ini dengan nasi putih panas ditambah dengan taburan bawang goreng. Masya Allah, ini tak kalah lezat dengan tongseng daging kambing atau tongseng daging ayam. Demikian untuk share video resep masakan kali ini. Semoga bisa menginspirasi ya untuk dijadikan sebagai referensi menu yang akan disuguhkan kepada keluarga tercinta. Dengan budget ekonomis kita tetap bisa makan enak, lezat dan nikmat. Tongseng balungan atau tetelan ayam sama istimewanya dengan tongseng kambing. Gak usah bingung-bingung kalau mau makan enak, gak perlu budget yang besar. Masak ini aja ya, dan kalian semua wajib banget Rikuk dijamin semua anggota keluarga pasti pada suka. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share resepnya ya. Dan untuk yang belum subscribe, bantu subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.